Anzar Ilyas dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi akan menyampaikan materi-materi dari PBAK hari ke-1 sampai hari ke-2. Yang pertama adalah profil Universitas UIN Maliki Ibrahim Malang. UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasional dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, atau Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem SIAKAT, mahasiswa semester 1 dipaketkan sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, yang kedua berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII surat
keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, atau HMPES atau juga HMJ. Win Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kemudian materi berikutnya yaitu DEMA atau disebut Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, kemudian sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menstrukturkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan sebagai kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian SEMA atau disebut Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yang pertama adalah advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran. Tiga fungsi ini untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang dimiliki oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadikan mitra kerja DEMA U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Kemudian wewenang SEMA yang pertama membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat mengawasi pelaksanaan hasil-hasil
sidang Sema Universitas. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DMAU. Yang berikutnya turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang berikutnya menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian materi selanjutnya UKN. Yang pertama UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jabar. Semboyannya penyempurnaan pengabdian dalam ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa atau Menwa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dari provinsi dan Wiracakti Yuda dari Unma. Arti lambang Wiracakti Yuda yaitu 811, angka 8 dari Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya bisa membantu TNI Polri dan juga rektor. Kemudian UKM Pramuka, rencana yaitu bernama Dewi Chandra Wulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjing Sara, perkemahan wirakarya, temu alumni, family gathering, musyawarah pandega. Tugas yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo dan lain-lain. Salah satu dewannya adalah OPS Diklat. Kemudian UKM kedua PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Arifin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa 29 Disnatalis. Kemudian memiliki 6 bidang. Yang pertama sosial keagamaan, Dikten, kemudian penelitian pengembangan, Humas. Kemudian UKM selanjutnya adalah Gema Gita Bahana. UKM ini termasuk UKM paduan suara yang masih berumur 6 tahun, mengurus pengembang bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Kemudian UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi.
memiliki beberapa divisi yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. Kemudian UKM teater berumur 35 tahun terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor dan lain-lain. Kemudian UKM Mapala Turisna, organisasi pencinta alam. Kegiatan UKM kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, kemudian ilmiah. Terus UKM selanjutnya UKM Untor atau unit olahraga, Unior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kemudian UKM Kopma Padang Bulan dibentuk pada tahun 2009 tanggal 9 Maret oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Kemudian UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Kemudian UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun pelajari di bidang videografi. Kemudian UKM selanjutnya Simfoni, yaitu mempunyai platform Simfoni. Program hariannya ada Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Muslim Zaman atau disebut Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Free Time dan sebagainya. Kemudian UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Kemudian UKM UAPM, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Kemudian materi selanjutnya yaitu Kebangkitan Bangsa. Yang pertama, kunci penanganan pandemi ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat agar herd immunity, kemudian disiplin berprogres. Efek pandemi, turunnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan yang diakibatkan melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan, angka putus sekolah naik, terjadinya kekerasan pada anak, dan resiko eksternal, kemudian penurunan capaian belajar. Solusinya sebagai berikut. Kebijakan di sektor pendidikan, bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Terus pentingnya kolaborasi hexahelix, yaitu kolaborasi kerjasama antara pembisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa, dan ormas, agar menaikkan ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Kemudian kekuatan utama pengubah dunia. Yang pertama, kemampuan IT, yang kedua, kemajuan agama, yang ketiga, pasar yang maju. Peluang yang dimiliki Universitas Islam Negeri atau PTKIN, yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang ketiga,
epicentrum ajaran agama inklusif. Kemudian agar menjadi generasi unggul, mempunyai keagungan moral dan spiritual, kemudian gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Kemudian materi selanjutnya moderasi beragama. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Kemudian historis Islam di Indonesia, kemudian karakter Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, kemudian ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Timur Tengah dan isu-isu global. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam. Kemudian pesan dari Bapak Basri Zain, yaitu mahasiswa harus dapat berpikir dan menyaring informasi agar tidak terjerumus dalam keburukan. Kemudian mahasiswa harus berintelektual, mahasiswa harus cinta bangsa dan religius. Sekian dari saya, itulah rangkuman materi yang saya catat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.